Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Aku udah lama gak buat konten karena aku sedang istirahat kemarin. Untuk kalian yang mungkin di luar sana sedang berjuang, jaga kesehatan please. Dan ini adalah Pick a Card untuk kelanjutannya yang kemarin. Aku udah buat general readingnya untuk True Love. True Love dirimu. Jadi ini adalah pick a card, pilih kartu di mana sosok ini adalah sosok yang akan memberikan kamu butterfly era. Yang mungkin akan mencintai diri kamu atau bahkan memperjuangkan diri kamu. Yang benar-benar sayang gitu energinya sama dirimu. Jadi nanti aku bakal lihat energinya, ciri-cirinya gimana. Fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Hatinya bersihkan dulu, pikirannya dibersihkan dulu. Kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang atau terobsesi tentang seseorang, hempaskan dulu gitu. Jadi benar-benar hatimu yang memilih. Jadi pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Dan kalau misalnya untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Nanti kamu tinggal cek aja. Kalau nanti aku sebutin soal zodiak, please check Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising gitu. Jadi coba pahamin sifat-sifat dari zodiak yang aku sebutkan. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Pilihan pertama itu ada inner peace. Ini ada 2 koi di sini. Pilihan pertama. Pilihan kedua ada getaway. This is Pegasus. Unicorn. Kuda warna putih. Untuk pilihan ketiga, aku nggak tahu nama burungnya apa, but this is beautiful bird, yellow bird. Apa ini, lovebirds kalau nggak salah. Yes, this is lovebirds. This is blessing. Satu, dua, tiga. Pause video untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Wah. Halo my love, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kita kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita kesampingan dulu oracle cardnya. Kita bakalan lihat sosok seseorang yang jadi true love-mu, yang memberikan kamu butterfly era. Butterfly era itu kayak kita ngerasa klasik, ngerasa kayak disayang banget, kita kesamsem banget. Oke, kamu bisa dulu sama energi Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Orangnya itu slow but sure ya. Jadi bukan tipe orang yang kayak gercep banget jalannya. Dia tipe yang kayak udah santai aja dulu gitu. Aku ngeliatnya orangnya sangat stabil. Memang pikirannya atau mindsetnya saat ini lebih condong ke finansial dan karir, ke keluarga gitu. Jadi kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang buru-buru banget untuk kayak mendapatkan dirimu gitu. Dia cukup pakai kalkulasi, persisi gitu. Dia pakai planning. Kamu dia bisa dealing juga sama energi Libra, Gemini, Aquarius. Kalau dari segi physically yang aku lihat di sini salah satu ciri-cirinya kemungkinan memang dari segi style itu very mature ya. Style-nya tuh bukan kayak style streetwear atau style anak muda Gen Z gitu. Style-nya tuh sangat casual, ke arah kayak old money style, dimana dia suka barang-barang yang branded atau barang-barang yang have good quality gitu, kualitas bagus. Aku ngeliatnya juga dia adalah sosok orang yang fit badannya, tegap, terus juga mungkin karena rajin olahraga, jadi juga kalau aku ngeliatnya stamina juga oke banget gitu. Cuman memang spending time atau ngabisin waktunya kebanyakan buat kerja dan bisnis. Jadi kayak kemungkinan dia punya bisnis di sini. Workaholic. Obsesinya itu bukan ke manusia, obsesinya itu ke pekerjaan. Jadi kemungkinan ini buat ancang-ancang kamu di nomor 2 kan. Nomor 1 itu dirinya dan pekerjaannya.
Aku ngelihat dia adalah sosok orang yang very busy, sibuk. Kalau ditanya kamu lagi ngapain, lagi kerja. Kamu lagi ngapain, ini mau berangkat kerja. Kamu lagi ngapain, ini lagi ngerjain ini gitu. Jadi sibuk banget. Aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang mau berjuang juga. Cara dia berjuang tapi bukan dengan kata-kata. Dia tuh nggak suka pakai kayak word of affirmation. Dia lebih suka pakai bukti gini. Aku punya ini, aku menghasilkan ini, and I give you this. Aku ngasih kamu ini gitu. Jadi kalau aku lihat cara dia memperjuangkan kamu, kemungkinan dia spending money ke kamu gitu, kayak entah beliin kamu sesuatu, ngajak kamu jalan, atau ya memanjakan diri kamu lah dengan barang-barang. Eight of Coins itu adalah sosok orang yang punya skill banyak gitu, tapi memang skillnya dia tuh walaupun banyak tapi bukan yang standar gitu, tapi dia cukup expert di bidangnya dia. Dia tipe orang yang kalau misalnya ngulik sesuatu dia harus sampai jago banget gitu. Orangnya sangat kreatif, dia juga sosok orang yang punya banyak orang-orang yang ngebantu, jadi support sistemnya itu dari keluarga, dari teman-teman gitu. Aku ngelihatnya orangnya sangat pasif memang, bukan tipe orang yang kayak oke, aku ngejar kamu nih gitu, kayak aku lari-lari nih ngejar kamu gitu, enggak. Dia tipe orang yang cukup diam, mengobservasi, mencari tahu kamu sukanya apa, lebih baik enaknya ngapain, sukanya ngobrol apa gitu. Dia masuk lewat situ. Jadi bukan tipe orang yang kayak penasaran di awal gitu. Dia nggak suka love bombing. Dia lebih suka sesuatu yang kayak ada ritmenya gitu. So aku ngelihatnya di sini kamu sama dia mungkin love-nya atau cintanya growing atau tumbuh itu karena keterbiasaan gitu. Entah itu kebiasaan ketemu, entah itu kebiasaan karena memang ada komunikasi atau ada interaksi gitu. Kalau aku lihat inner peace itu adalah sesuatu yang dia cari atau yang kamu cari. So ini kontemplasi dulu nih. Kalau kamu mencari sebuah konsep cinta yang memberikan ketenangan, sudah pasti cinta itu akan stabil dan ritmenya itu mungkin agak monoton gitu. Jadi mungkin ada hal-hal dari diri kamu yang jatuhnya entah itu kamu suka bosan sendiri, gampang bosenan, atau kemudian itu kamu harus usahakan untuk sembuhin dulu gitu, karena kamu dealing sama sosok orang yang lempeng. Orang lempeng tuh entah itu dari cara kehidupannya lempeng gitu-gitu aja gitu. Mungkin bakalan kelihatan boring tapi ya stabil gitu. Stabilnya dia kayak gitu. When we see a tree contohnya, kita ngelihat pohon gitu. Kita kan udah tahu pohon itu sebesar apa, akarnya kayak gimana, tumbuhnya seperti apa gitu. Kayak kita sudah bisa mengekspektasikan itu. So kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang ngasih surprises, nggak ngasih misteri banyak dalam kehidupan kamu gitu. Jadi kalau aku lihat dia tipe orang yang open book, tipe orang yang terbuka, terutama sama orang yang dia sayang ya. Dia bakalan tipe orang yang bakalan ngasih tahu, oh keluarganya gini-gini loh gitu, kakek neneknya gini-gini. Jadi kamu bakalan kenal banget dia gitu, bukan dari cara kamu untuk cari tahu tentang dia, tapi dia komunikasi langsung. Ten of Coins, dia adalah seseorang yang punya culture yang sangat kental, adat istiadat yang sangat kental. Dia juga orang yang sangat menghargai adat istiadat. Kemungkinan kamu sama dia bakalan ngobrolin soal keluarga sering banget. Dia bakalan nanyain tentang keluarga kamu dan vice versa. Nah yang aku lihat di sini juga banyak banget dari kalian yang dealing sama sosok orang yang mungkin punya privilege dari keluarganya dia, entah itu nama baik atau entah itu harta dari keluarganya dia. Cuman bukan berarti dia semena-mena gitu, tapi dia mengutamakan gimana cara untuk menjaga nama baik keluarganya gitu. Dari energi dan Nine of Swords, ini adalah sosok orang yang hidup di dalam pikirannya dia sendiri gitu. So sebenarnya gini, dia itu kekurangannya gampang untuk ngambil kesimpulan sendiri. So saran dari aku adalah komunikasi harus sangat jelas gitu, sangat clear. So kita bakalan di sini. Ini adalah untuk kalian yang udah sabar banget, kayak kamu udah single lama banget gitu, udah sabar banget. Ini kayak like a gift for you lah dari semesta. Ini hadiah dari dirimu karena dari kesabaran kamu membuahkan hasil gitu. Kamu ketemu sosok orang yang memang
pantas untuk ditunggu selama ini gitu. Jadi pantas ya aku dari kemarin mungkin gagal atau kemarin menunda-nunda atau tertunda-tunda karena aku ketemu dia gitu. Kamu ada rasa syukur di situ. Yang aku lihat dia adalah sosok orang yang punya kestabilan finansial dan nyaman sama kestabilan dan kemandirian finansialnya dia. Yang tadi aku bilang walaupun dia datang dari keluarga yang mampu gitu contohnya. Bukan berarti dia semena-mena gitu, karena aku ngeliat dia bangun sendiri gitu. Dia punya tanggung jawab, mungkin ada usaha di keluarganya dia yang harus dia maintain, tapi dia punya hobi atau punya pekerjaan yang dia juga datang dari pekerjaan tersebut dia bangun sendiri gitu. So aku bakalan lihat dari sini ada trust, the situation is calling for you to have faith. Sebenarnya simple ya gitu, saat kita punya rasa percaya nih sama Tuhan sama semesta, mau kita jalannya sambil nutup mata, kita akan ke arah yang benar gitu. So dari diri kamu harus punya rasa percaya diri itu sendiri. Jadi rasa percayanya tuh bukan karena oke, aku ketemu orang yang baik, tapi oke, aku pintar, aku mapan, aku bijak, aku punya kemandirian, aku punya hati yang tulus, aku mampu untuk memilih pasangan yang tepat untuk diriku. Jadi rasa percayanya kamu tarik ke dirimu sendiri gitu. Trust yourself. Harus punya rasa percaya ke diri sendiri sama ke Tuhan. Lalu make the effort. Give your love. Great love is worth taking the step you're guided to take. Gengsi, turunin. Aku kemarin dikatain sama teman aku, gengsi aku katanya segede meteor. Jadi yang namanya love, percintaan, itu kita harus ada effort ya gitu. Effort it's not always tentang aku perempuan, aku nunggu cowok yang maju, enggak. Untuk kalian perempuan di sana, kalian juga harus ada effort. Effort is not always making any plans doang, tapi yang namanya effort itu kita tunjukin. Kita apresiasi dia kayak gimana sih, kita menghargai dia gimana sih gitu. Jadi ketemunya di tengah, bukannya dia yang hanya menghampiri diri kita konsepnya. So dipikir kembali, apakah dari dirimu ada gengsi-gengsi yang harus diruntuhkan atau ego-ego toxic yang harus diruntuhkan. Ini message for you. Aku nanti bakalan lihat ciri-cirinya. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, lebih lengkap lagi, personalize untuk dirimu sendiri, ada booking di bawah ya. Wedding ring, union, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Jadi ini adalah kehidupan percintaan yang arahnya ke arah pernikahan, karena kamu ketemu sama sosok orang yang sudah siap punya komitmen gitu. The runner in codependent relationship for intimacy, listening to ego. Ini saran untuk kalian yang gini. Emang yang namanya dikejar itu enak banget, sumpah. Yang namanya kayak kita di percintaan, proses PDKT itu enak banget. Kita dikejar gitu, atau bahkan kita mengejar gitu. Kadang-kadang kan kalau misal ada tuh orang-orang yang semakin diabaikan malah makin gregetan gitu, gemas gitu pengen ngejar. Well, itu ada something toxic di situ. Itu ada sesuatu yang tidak sehat, harus dirubah gitu. Apakah ada tendensi untuk memilih orang-orang yang tidak available for you atau tidak bisa untuk diri kamu, atau ada sebenarnya rasa takut untuk sebuah intimasi, itu harus dihadapin. Kita udah tidak boleh mendengarkan ego-ego toxic. I like you, someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date, ada dating, ada flirting yang fun gitu. Coba latih cara flirting. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy. Yang tadi aku bilang kebanyakan soal ego-ego yang toxic atau ketakutan diri sendiri. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, karena kita kebanyakan drama, kita kebanyakan sisa-sisa yang kemarin, rasa sakitnya, tanpa disadari mensabotase hubungan kita sendiri yang sekarang atau di masa depan. Jadi kita harus tahu rasa enough diri kita sendiri. Yang tadi aku bilang, cari rasa percaya dari kemampuan diri sendiri untuk memilih pasangan yang tepat gitu. Dicari itu, ditanamin itu. Nanti akan tumbuh rasa percaya diri. Kita bakalan lihat, ini adalah ciri-cirinya. In the night I think of you. Eyebrow. Jadi
kayaknya alisnya itu, alisnya tuh tebal. Kemungkinan dia biker, suka naik motoran. Beberapa dari kalian kemungkinan punya perbedaan usia. Bisa kamu yang lebih muda, atau dia yang lebih muda, atau dia yang lebih tua, kamu yang lebih tua. Build, badannya tegap, badannya itu ada ototnya. A bit annoying orangnya, kalau bercanda agak sedikit annoying. Culture-nya sangat kental. Dia adalah seseorang yang sangat bangga kalau kamu berkeluh kesahnya ke dia, minta tolongnya ke dia. Orangnya cukup famous. Famous. Kemungkinan juga tinggal di tempat yang orang-orang tahu ya, gitu, yang banyak hiruk pikuk. Very clean person. Rumahnya juga clean. Terus dia punya garden, punya taman. Ada banyak furnitur yang warna kayu gelap. A bit cold tempatnya. Dia tinggal di dream house atau rumah impian. Ya, tempat tinggalnya indah, terus modern. So, kita bakalan lihat the outcome of the situation. The letter. And money. Letter, money, and hand in hand. Ini adalah indikasi hubungan yang sebenarnya mature ya, dewasa. Karena kamu berhubungan sama seseorang yang beneran siap gitu untuk punya hubungan yang serius. Dan ini tadi ketemunya harus di tengah. Nggak bisa yang kamu cuma nunggu aja, terus dia berdiam diri, udah dia aja nih yang bergerak. Enggak. Dari dirimu juga harus ada gini. Kan dia mancing, digapai pancingannya, ngerti gak sih? Jadi contoh misalnya gini, ini kayak hook nih, gini, dia gini, kamu kalau diam aja, dia nyari-nyari juga nggak bisa, gitu. Kamu juga harus kayak gini, klek ya, gitu. Jadinya harus tahu cara untuk menggapai juga, hand in hand. Ini ada konfirmasi kalau kalian itu akan bekerja sama untuk membangun sesuatu yang kestabilan. Dan kalau aku lihat ini poinnya, ciri-ciri kalau misalnya that person is the one for you, financial kamu membaik saat kamu ketemu dia, gitu. Entah itu kerjaan atau finansial membaik, semangat untuk kerja dan semangat untuk menggapai finansial lebih baik. Dan ini ada banyak tanda-tanda semesta, pesan-pesan dari semesta saat kamu ketemu dia tuh kayak ini loh, gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau mau berlanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah oracle card dan tarot yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. Ini adalah sosok orang yang sayang banget sama kamu, yang memberikan kamu butterfly era. Butterfly era tuh kayak kita kesem-sem banget sama orang itu. Ini ciri-cirinya. Those words. Kamu bisa dilihat sama Libra, Gemini, Aquarius. And then Scorpio, Pisces, Cancer. Cek sama rising, planet, dan planet rising. Galak ya orangnya. Agak-agak jutek gitu orangnya, tapi lucu gitu. Ini orangnya ini agak orangnya gengsinya gede banget. Aku ceritakan di nomor 1. Jadi ada yang ngatain aku gengsi aku kayak segede meteor. Itu lucu banget. Gengsinya dia segede meteor. Gengsinya gede. Orangnya lucu. Terus kalau aku lihat orangnya pintar juga, jujur. Tapi memang galak banget. Jadi kalau misal ada yang mau mendekat tuh langsung kayak, mau ngapain sih gitu. Dia tahu cara untuk menjaga dirinya. Jadi gini, ini orang susah banget untuk dideketin. Dan semua orang atau semua temannya tuh mengiyakan itu pasti. Orangnya pintar, sangat menggunakan rasional. Tapi sebenarnya orangnya sangat sensitif banget. Jadi itu tuh kalau istilahnya pakai kegalakan logikanya, dia tuh kayak cuma out front-nya doang gitu loh. Kayak cuma topengnya. Sebenarnya dalamnya tuh kayak very sensitive, sangat lembut gitu. Kayak air mengalir gitu sebenarnya. Nah, dia adalah seseorang yang baru yang masuk ke dalam hidup kamu. So, kamu belum pernah punya relationship apa-apa sama dia. Aku ngeliat dari energi Justice, pintar. Mungkin secara akademik juga pintar, tapi dia orang yang cukup adil. Sangat fair orangnya.
Fairnya tuh bukan cuma untuk keuntungan diri sendiri gitu. Kalau dia salah, dia ngaku salah. Kalau dia benar, dia benar gitu. Dia akan selalu memihak seseorang yang benar. Orangnya jujur, niatnya juga tulus. Terus kalau aku lihat dia punya banyak sisi misterius. Jadi mungkin sisi misteriusnya ini bukan karena dia menyembunyikan sesuatu hal, tapi lebih kayak gini loh. Kamu butuh waktu untuk mengenal diriku gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak umbar-umbar semuanya gitu. Dari energi that itu dia pernah mengalami situasi di mana mungkin percintaannya dia kandas, jadi dia agak tertutup. Nah ini yang ngebuat dia itu sangat jaga-jaga banget kalau untuk memulai sebuah percintaan baru. Kalau aku lihat dari energi The Two of Swords, energi The Two of Swords itu adalah seseorang yang nggak banyak omong sih sebenarnya. Kalau baru kenal ya, dia tipe orang yang benar-benar sangat defensif. Mungkin kamu akan bingung sama perilakunya dia gitu, karena dia pun kadang-kadang bingung sama perilakunya sendiri. But ini adalah tipe orang yang unik banget gitu. Getaway ini simpel lagi nih, kamu belum pernah punya koneksi atau punya hubungan sama tipe orang kayak gini sebelumnya gitu. Aku lihatnya juga ya, untuk masuk ke dalam hidupnya tuh kayak mesti melewati banyak pagar. Ini bahkan harus ngelewatin fire juga, ngelewatin api. Tapi sebenarnya kamu adalah sosok orang yang dia butuhkan dan vice versa. Kebalikan juga kayak gitu. Aku ngelihat dia adalah sosok orang yang sebenarnya tegaan juga. Dalam arti tegaan tuh bukan menyakiti ya, tapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang bukan untuk dia, ya udah lepasin. Dia tahu cara untuk menghargai dirinya sendiri gitu. So the depth di sini ini adalah konsep orang yang mau berkorban. Kalau dia mencintai seseorang, berkorbannya jor-joran banget gitu. Pol banget berkorbannya. Kalau dari segi physically aku ngelihat dia suka pakai pakaian yang flowy, agak longgar. Terus dia juga sosok orang yang suka pakaian yang bisa dibilang casual, tertutup, terus moderate, atau bahkan pakaian-pakaian yang sopan banget lah gitu. Dia tuh nggak suka pakai pakaian yang kayak flashy, kebuka gitu. Ini loh aku gitu, atau yang printnya geda-geda gitu. Dia cukup bisa punya style yang bukan unik ya, stylenya tuh dia banget lah gitu. Dia mungkin kebanyakan wardrobe-nya warnanya hitam di sini, atau hitam warna gelap-gelap gitu, kayak enhancing sisi misteriusnya dia, kayak menonjolkan sisi misteriusnya dia. Cara dia melihat orang juga mungkin akan kelihatan songong ya. Tapi emang cara raut mukanya seperti itu gitu. Terus yang aku lihat di sini, kalau dari segi physically, what I see di sini, karena dia selalu pakai pakaian yang sopan, ketutup gitu. Even mau dia cewek mau dia cowok ya, dia suka pakaian yang kayak ketutup. Agak kita sulit untuk ngelihat kulitnya gitu, atau ngelihat lekuk tubuhnya. Tapi saat kamu lihat lekuk tubuhnya tuh indah gitu. So, aku ngeliat di sini The Moon. Oh, kamu dealing sama seseorang yang prinsipal beda banget sama dirimu. But aku ngelihatnya ada ikatan batin. Jadi you know what's up lah gitu. Kamu tahu apa yang kejadian dalam hidupnya dan vice versa. Jadi contoh misalnya dia feeling something atau ngerasa gak enak, kamu akan ngerasain itu dan vice versa. Tapi yang namanya The Moon itu kemungkinan juga perbedaan secara cara pandang kamu soal Tuhan, atau cara pandang kamu soal dunia gitu. Cukup ada perbedaan di sini. Cuman itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. It's okay kok perbedaan. Bukan sesuatu yang menakutkan. Kamu dealing sama seseorang yang rajin kerja, pintar untuk kerja gitu. Agak bisa dibilang gini, Eight of Star itu adalah seseorang yang tahu cara untuk bekerja seperti apa. Dia punya kemandirian, punya kepintaran untuk surviving atau bertahan hidup dengan bekerja gitu. Dia bukan tipe orang yang menggantungkan kebahagiaan finansialnya ke orang lain. Dari energi The Moon, itu adalah seseorang yang empatinya sebenarnya dalam. Tapi dulu itu mungkin karena empatinya terlalu sensitif, jadi gampang untuk dimanfaatkan atau terluka, dan akhirnya ngebuat dia tuh agak menutup itu. Nah, The Moon itu adalah journey within.
Kalau kamu mau kenal dia lebih dalam, kamu harus mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Paradoksnya gitu. Jadi kunciannya gitu. So saran dari aku, you need to know yourself. Kamu harus kenalin diri kamu sendiri. Untuk attracting atau narik dia ke dalam hidup kamu, kamu harus mengenali diri kamu lebih dalam lagi. Okay? So, you deserve love. You are lovable. Kamu adalah seseorang yang berhak untuk dicintai. Tanamin itu. Very soon. Clearly decided what you want, so it comes to you now. Kita harus tentuin maunya apa supaya itu datang ke kita. Gitu. So, ini ada stab in the back. This is message for you, by the way. Stab in the back. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Untuk kalian yang pernah dihianati, sembuhin dulu. Love, unconditional love, self-love, oneness, passion. Kamu akan mendapatkan cinta sejati saat kamu mampu untuk memenuhi cinta untuk diri sendiri. Itu akan attracting atau akan menarik. Kalau kamu lihat di sini, dia tuh mengisi penuh cups-nya. Kamu ngisi dulu penuh cups kamu. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoy each other. Oneness, kayak ngerasa full, ngerasa whole, ngerasa utuh. Itu yang harus dikejar. Ini konsep kebahagiaan yang benar-benar membahagiakan ya. Kayak tiap hari kalau ketemu dia tuh kayak liburan rasanya. Not today. Not dealing hurt, avoiding conversation, calm person, boundaries, still angry. Kalau masih ada isu di masa lalu, ada harus hal-hal yang memang selesaikan. Kita bakal lihat dari sini ya. Who is this person? Oke, banyak nih. Kita bakal kasih ini dulu. Ada very sweet person. Orangnya manis. Slim. Tubuhnya itu slim. Orangnya juga strong, kuat. Terus di sini dia itu adanya di social circle, lingkungan sekitar kamu, lingkungan pertemanan. Dia punya tan skin, kulitnya soal matang, simple, pakaiannya simple. Kemungkinan ada perbedaan usia, bisa kamu lebih tua daripada dia atau dia lebih tua daripada kamu, atau bahkan kebalikan gitu, kamu lebih muda atau dia lebih muda. Jadi perbedaan usia lah. Tease, dia suka menggoda. Family is number one, keluarga itu nomor 1. Giginya rapih banget, kalau senyum kamu ikutan senyum. Chill, santai orangnya. Well groomed, love with the hair, yes. Dia groomingnya nomor 1. Facial hair. Kalau misal kamu dealing sama laki-laki, kemungkinan ada kumis, jenggot, atau brewok. Dia suka pakai sunglasses, kacamata, dan dia lebih suka calling you, telepon. Di tempat tinggalnya old, dia suka vintage, dia tinggal di private residence, di perkotaan, dan stylenya bisa ada rustic old. Kalau aku lihat kamarnya itu atau rumahnya punya warm light, kayak lampunya tuh kayak warm gitu. Kita bakal lihat the outcome of the situation. Ada the mouse, ada the dog. Ini ada kata-kata sih buat dirimu, the sun. Hal-hal yang kita rasa kita kehilangan dari hidup kita saat mencari jati diri sendiri atau mencari diri sendiri atau bahkan mencari kebahagiaan kita sendiri, itu bukan kehilangan sebenarnya gitu. Itu hal-hal yang harus dikorbankan, hal-hal yang harus dilepas. So di sini disarankan untuk mencari kebahagiaan kamu, membuat kehidupan kamu bahagia. Kamu akan membangun hubungan ini berdasarkan pertemanan. Kalau aku lihat ini jadi kayak best friend atau jadi orang yang loyal banget sama dirimu gitu. Dan ini konsepnya saat kalian berdua, kayak tingkat popularitas kalian berdua akan meningkat. Jadi akan lebih banyak dikenal. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal, lebih detail tentang siapa nih gitu, true love-mu, kamu bisa book reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh comment dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.
Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. So, ini adalah sosok orang yang akan memberikan kamu butterfly era, true love, atau bahkan membuat kamu kesemsem. Yang dia kayak sayang banget sama dirimu. Kita bakalan lihat ya. Ini adalah oracle card dan tarot card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat siapa orangnya, sifatnya gimana. Kamu bisa dilihat sama Aries, Leo, atau Sagittarius. Atau Capricorn. Pisces, Scorpio, Cancer. Ada Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, dan Capricorn. Cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kalau kamu ngomongin soal zodiak, dia adalah sosok orang yang punya otoritas. Kemungkinan dia kalau kerja tuh kerja untuk diri sendiri, nggak di bawah orang lain. Kemungkinan jadi bosnya dirinya sendiri. Karena dia orang yang punya integritas, prinsip, atau ego yang cukup tinggi. Kalau dia punya banyak ide-ide yang cemerlang, jadi dia itu lebih baik banget kalau kerjanya sendiri gitu, kerjanya jadi bosnya sendiri. What I see from the devil itu kayak energinya gini loh, dia orang yang galak ke orang lain tapi sama kamu enggak gitu. Kalau dia kayak buas ke orang lain, dia galakin orang lain, atau dia kelihatan kayak jahat ke orang lain tapi ke kamu enggak gitu. Jadi very protective ke dirimu. Dia ada tendensi untuk sedikit posesif. Enggak sedikit sih, ini lebih banyak. Dia posesif dan dia agak obsesif juga gitu. Tapi lebih karena niatan untuk melindungi. Jadi sense for proteksi itu gede banget gitu. Kebanyakan dari kalian, untuk kalian yang feminin, kalian dealing sama yang maskulin banget lah gitu. Cara dia berpenampilan, cara dia bertutur kata, membawa dirinya very masculine. Dia tahu mau ngapain. Terus juga aku lihatnya dari energi The Emperor itu kayak pribadinya dia saat dengan dirimu, dia itu benar-benar kayak muncul power yang besar. Dia ngerasa kayak powernya gede banget, semangatnya gede banget gitu kalau sama dirimu, kayak ke booster positifnya. Aku lihat dari energi The Two of Wands sendiri, dia tuh punya dua sisi beneran. Yang tadi aku bilang, dia tuh sisinya bisa kayak nih, kayak ular. Kalau if you see di sini, ularnya kayak penuh dengan api gitu, siap untuk bisa ngehajar orang lain lah, ibaratkan gitu, ngehajar orang-orang di luar sana. Tapi ada sisi untuk proteksi untuk si forest ini gitu. Imagine dirimu adalah forest yang mystical gitu lah. Kalau aku ngelihatnya, dia nganggap diri kamu sebagai sosok orang yang kayak misterius, orang yang harus dilindungi gitu. Dia protect yourself, keseluruhan diri kamu gitu. Yang tadi aku bilang, imajinasikan diri kamu tuh bagaikan hutan yang langka, hutan yang eksotik, hutan yang penuh dengan misteri. Penjaganya tuh dia gitu. Jadi kalau orang mau macam-macam sama diri kamu, dia duluan paling galak. Posesif ya kalau aku lihat di sini. Aku ngelihatnya kamu udah kenal lama di sini. Kayak familiarity comes not only dari waktu yang sekarang ya, tapi jadi yang namanya kenal lama tuh bukan cuma kayak di lifetime yang sekarang, kemungkinan juga di lifetime yang berikutnya, sebelumnya, atau bahkan berikutnya, kayak kalian akan ketemu lagi gitu. Jadi your soul, jiwamu pernah ketemu sama jiwanya dia di kehidupan sebelumnya. Jadi banyak familiarity, kayak kamu ngerasa dealing sama dia mudah gitu karena udah kayak kenal lama gitu. Sense of familiarity-nya kencang banget di sini. Six of Cups di sini also ngomongin soal pertama, ada perbedaan tinggi badan. Itu mungkin klise ya gitu. Perbedaan secara kedewasaan, perbedaan secara usia gitu. Itu cukup kelihatan jelas juga. Atau bahkan perbedaan secara maturity atau kedewasaan. Yes. Nah, but aku lihatnya hubungan kalian terproteksi di sini. Dan if you see di sini, ini perbedaan, yang satu burungnya hitam, yang satu burungnya warna kuning. Ini ibaratkan kayak dua sisi manusia aja gitu. Yang satu mungkin keras, yang satu lembut ketemu gitu. Jadi kayak, kok kamu bisa sih sama dia? Dia kan keras banget gitu. Ya bisa lah, karena kamu lembut gitu. Contoh gitu. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan dari sisi atau dari prinsipal. Tapi saat ketemu, kok matching gitu. Kok sama gitu. Kok bisa gitu. Jadi aku lihat dari energi The Two of Wands sendiri,
dari dua sisi yang dia punya pun kamu bisa handle itu. Sisi baik dan buruknya dia pun kamu terima itu gitu. Kamu fine-fine aja dengan hal tersebut. Dan vice versa. Dari sisi buruk-buruknya dirimu, sisi baik-baiknya diri kamu, dia juga ya udah kenapa gitu, fine-fine aja. Dan aku lihatnya di sini dari segi physically dia kelihatan very casual ke arah formal cara berpakaiannya dia gitu. Kelihatan seksi banget orangnya. Three of Cups and then the Hangman. Okay. So ini datangnya dari dunia pertemanan. Jadi kamu bisa starting relationship base-nya dari pertemanan atau dari lingkungan pertemanan kamu. Contoh kamu hangout sama teman-teman, teman kamu punya teman gitu, kenalan-kenalan gitu. Jadi perluaslah jaringan pertemanan gitu. Aku lihatnya nih lucunya, kamu nantang dia buat jadi lebih pasif. Ini orang yang gak pasif loh. Orang yang aktif kalau pursuing tuh ngejar, jor. Tapi ngelihat dirimu yang mungkin stabil itu ngebuat dirinya berkontemplasi, jadi harus lebih tenang nih sama dirimu. Karena kayaknya kalau kamu makin dikejar, kamu lari. Dari energi The Hangman di sini banyak epiphany. Ini yang lucu di sini, mungkin dari jiwa kalian udah pernah ketemu, tapi nanti banyak epiphany. Epiphany itu kayak ilham. Entah kamu dapat ilham lewat mimpi atau dia dapat ilham. Entah itu datangnya dari mana aja, mungkin dari meditasi juga. But energi The Hangman di sini dia adalah seseorang yang diproses atau berproses dalam keadaan yang kemarin tuh udah pernah ancur-ancuran, udah pernah nakal banget, tapi sekarang progresnya untuk lebih tenang, lebih dewasa gitu. So, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Oh my god, yang namanya positive thinking itu sangat ngaruh ya. Kalau kamu punya pesimis aja gitu, kayak ya mundur lagi. Chemistry, there's a strong magnetic attraction in here. Pertama dari sini when you see ada dua orang jubahnya warnanya beda gitu. Ibaratkan kayak entah itu dari culture, dari pemahaman, dari akademik itu beda banget. Tapi entah kenapa saat ketemu chemistry-nya strong, kuat banget. Ini kayak ibaratkan magnet. Yang namanya magnet itu saling tarik menarik kan. Jadi kayak kamu pengen nempel terus sama dia. Even ada beberapa momen yang dimana saat kalian kulitnya saling bersentuhan tuh ada getaran. Aku bakalan lihat ini pesan untuk dirimu. Ada mirror each other's soul's image, relationship reflect our wounds, introspective. Jadi kalau aku lihat kamu sama dia tuh kayak mirroringnya tuh lucu tau. Contoh misalnya kayak kamu sakit contoh. Self-image, relationship, reflect our wounds. Mirroring itu it's not always tentang kesamaan ya. Jadi kebanyakan emang sama. Tapi kayak gini, contoh misalnya kamu pernah nusuk orang di bagian perut. Nah, dia pernah ketusuk orang di bagian perut. Jadi kamu ternyata ditusuk di situ tuh sakit karena dia ngasih tahu kamu, aku pernah loh ditusuk di sini gitu. Contoh. Jadi sometimes luka-luka yang kita kasih ke orang atau diberikan ke orang lain ke kita, kita kan nggak benar-benar sepenuhnya sadar ya gitu. Artinya apa, meaningnya apa. Tapi when kalian ketemu nih berdua, kalian bisa kayak kontemplasi satu sama lain. Oh ternyata gini, oh artinya gini gitu. Jadi lucu. Clock, need time, take time, in time cycle, time to heal, progress. Jadi jangan buru-buru. Tadi aku bilang dia ada di proses dimana untuk didewasakan. Sometimes biarin aja. Even you know this person, even kayak kamu udah kenal, udah tahu gitu, butuh proses. Untuk jadi sesuatu dalam satu hubungan itu butuh waktu. Ada siklus yang harus dijalanin dulu. Nikmatin siklusnya. Don't luck. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Terutama untuk kalian yang single sekarang, having fun. Jadi go out with your friends, ketawa, senang-senang gitu. Maybe di situ ada dia gitu. Maybe di situ ada kenalan sama dia gitu. So, ini perluas jaringan pertemanan, making the moment, living the moment. The sword and rose. Clarity, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Dia tuh protect kamu banget, melindungi kamu banget gitu. Solidaritasnya juga tinggi banget. So, kita bakalan lihat
Swan. Who's this person? Oke, banyak banget. So I take all of it. Yeah. Oke. Long hair. Rambutnya panjang. Like the beach. Suka pantai. Kamu bakalan noticing banget atau enggak banget tentang mobilnya. I'm going to see this. Energetic person. Badannya juga built like spicy food. Badannya tuh tegap gitu, strong kelihatannya. And then dia sayang banget sama dirimu. Dia punya panggilan sayang juga, atau kamu punya panggilan sayang ke dia. Short hair. Oke, ini ada perbedaan rambut. Dia cakep, rambutnya pendek, rambutnya panjang juga cakep. Cuman ya ada perbedaan sama dirimu. Text. Dia lebih prefer texting ternyata. Free, bebas, mountain. Oke, di sini juga ada perbedaan kesukaan. Bisa kamu suka pantai, dia suka gunung, atau vice versa. Cuman aku ngelihatnya di sini kalian bakalan spending time, entah itu liburan ke pantai atau ke gunung. Seksual, very sexy person. Fancy, suka barang-barang mewah. And smell so good. Ini penting banget sih. Smell so good. Mungkin musky and then a bit like a tonka woody gitu. Enak-enak wangi ya. Dia punya banyak secrets. Jadi kalian berdua punya banyak rahasia ya. Orangnya simple, practical. Dia suka senyum kalau ngeliatin kamu. Dia orang yang silvery itu punya tata krama yang bagus, punya rasa sopan santun yang ketimuran. Misterius orangnya. Yes, food. Kalian bakalan suka makan bareng, suka makan dia. Suaranya bagus. Sing a song. Straight, lurus-lurus aja. Spiritual orangnya. Matanya itu kayak nice. Jadi mata yang like a puppy eye, dimana kan ada orang yang matanya tajam nih kalau ngelihat. Dia tuh tipe orang yang matanya tuh kayak mata-mata orang baik. Mata-mata melas. Third eye open. Dia punya intuisi yang kuat banget. Spiritual juga oke. You make me feel special. Kamu dibuat ngerasa special dan vice versa. Dia suka minimalistik, suka dataran tinggi. Kemungkinan dia suka art juga. Di tempat tinggalnya banyak benda-benda yang jatuhnya art. Ini. Ini bakal banyak goda-godaan. Jadi kalau aku lihat the outcome of the situation. Kalau kamu mau tahu lanjut spesifik tentang siapa orangnya, dibuat secara personal, kamu bisa book trading. Jadi kalau the outcome itu aku ngelihatnya sudden realization, dimana saat emang dua-dua orang ini siap, nyadarnya itu tiba-tiba gitu. Kesadarannya yang tiba-tiba. Mungkin ada di fase spiritual awakening kamu atau spiritual awakening dia. Aku ngelihatnya di sini coba fokus ke kesehatan dan take care of your beauty ya di sini. Pesannya. Ya, karena lebih banyak ini pesan untuk diri sendiri sih the outcome-nya. Jadi saat kamu taking care of yourself, manjain diri sendiri, fokus untuk mempercantik dalam dan luar gitu, ini bakalan lebih dimudahkan. But kalau aku lihat dari the cat di sini, gini, jangan dikejar sarannya. Semakin dikejar, dicari banget gitu, kayak kabur. Kalau misalnya kita semakin diam, santai, and then we focus on ourselves lah, itu bakalan makin nempel. Dan di sini kebanyakan nanti bakal romance-nya tuh mungkin kayak a bit kayak dramatic romance ya. Entah itu ngirimin lagu, ngirimin puisi, atau bahkan kayak ngasih bunga dan yang lain-lain. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau bisa kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa buka reading, link ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share dan like. Bye.